Ini sudah ya, jadi operating yang minggu lalu kita sudah membahas ini ya. Kemudian nah ini juga sudah. Ini adalah pendekatan matematik ya, jadi secara analytical bagaimana kinematik mekanisme untuk menghasilkan kerja engine ya di dalam piston. Jadi ada moving komponen, jadi di sini banyak sekali komponen, jadi tentu ada hubungan ya satu sama lain karena yang satu bergerak rotasi, yang satu translasi lah, ini dihubungkan ya. Ini adalah pendekatan matematiknya. Ya. Sebagai fungsi theta, theta itu adalah putaran crankshaft ya. Kira sudah. Nah, coba kita melihat bagaimana dengan biasanya engine itu, performance engine itu salah satu ya parameter utama itu adalah daya, kekuatan ya, powernya. Jadi selain torsi itu adalah power. Biasanya di template-nya spek engine itu dayanya berapa. Nah, daya itu didefinisikan sebagai laju atau kecepatan melakukan usaha. Ya, jadi kecepatan melakukan usaha itu adalah daya. Maka ada kaitannya dengan energi mekanik, jadi kerja mekanik. Nah, di sini kerja mekanik itu sudah bolak-balik ya, jadi sudah dijelaskan hubungan gaya dengan apa? Dengan perpindahan. Jadi selama ada perpindahan, maka akan melakukan kerja jika ada gaya. Nah, satuan gaya adalah Newton, kemudian perpindahannya adalah M, kemudian satuan kerja adalah Joule dalam SI. Nah, jika kita menggunakan spesifik kerja, berarti kan tiap satuan tiap satuan massa dari fuelnya, jadi fuelnya, maka nanti dibagi dengan apa? Dibagi dengan satuan massa yaitu kg. Nah, ini kaitannya dengan piston engine, maka nanti semuanya akan dihubungkan dengan kerja piston ya, kerja piston. Nah, kerja piston itu sebetulnya kan konversi ya atau transformasi ya dari panas awalnya, ini dari chemical kemudian menjadi panas, panas diubah menjadi mekanik ya, jadi mekanik itu adalah konversi untuk energinya. Nah, kemudian kita punya hubungan lagi definisi dari gaya. Gaya itu adalah tekanan dikalikan apa? Penampang. Ya, di sini tentu penampang piston. Jadi ketika piston itu didesain, di sini adalah bentuknya tabung cylindrical gitu ya. Jadi luasan piston nanti adalah 1/4 VD pangkat 2, di mana D-nya ini adalah diameter atau bor ya. Kemudian P-nya adalah tekanan yang bekerja pada permukaan piston. Jadi phase ya. Nah, tekanan ini disebabkan oleh apa? Efek dari adanya combustion tadi. Jadi ketika fuelnya masuk, kemudian dimix dengan udara di sana, mengandung oksigen, kemudian dinyalakan kalau pada auto cycle, kemudian atau dikompresi kalau pada compression engine atau compression cycle atau diesel cycle, maka akan terjadi pembakaran di sana. Nah, pembakaran ini menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Nah, udara kalau bersuhu tinggi, dia memiliki tekanan yang tinggi. Nah, tekanan ini akan menekan apa? Permukaan piston. Nah, kemudian hubungan ini di sini dicoba didetailkan. Jadi P itu adalah P gas, jadi di dalam combustion chamber-nya, kemudian di main PC. Jadi PC adalah tekanan crankcase-nya. Nah, kemudian kalau kita mau mendetailkan lagi, jadi kalau mau didetailkan lagi, jadi hubungan tadi gaya tadi kan tekanan dikalikan penampang luasnya, kemudian perpindahan pistonnya adalah X.
Nah, ketika kita buat hubungan secara diferensial, di mana perpindahannya adalah sangat kecil sekali, sangat tipis sekali, maka X ini bisa perpindahannya menjadi dx, sehingga perubahan usahanya adalah PAD dx. Nah, kemudian penampang dikalikan dx, jadi kalau ada moving continue pelan-pelan ya, akan dikalikan, akan menghasilkan apa? Perubahan volume dV. Nah, sehingga dW-nya sama dengan PdV. Nah, kemudian untuk menghasilkan W ya tinggal dijumlahkan aja masing-masing tiap segmen P kali dV itu secara kontinu dibuat integrasi integral PdV. Ya, jadi ini adalah general equation yang sudah kita punya. Jadi hubungan kalau ada tekanan dengan volume. Ini biasanya untuk gas ya. Nah, PDV ini kalau dibuat sebuah plot diagram gitu ya. Jadi hubungan P kali V itu adalah luasan di bawah kurva. Ya, luasan di bawah kurva ini adalah usaha. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan spesifik ya, secara spesifik maka semua akan dibagi dengan apa? Massa. Jadi kalau spesifik work ya kerja tiap satuan massa. Kerja tiap satu massa yaitu W dibagi M. Nah, kemudian ada spesifik volume yaitu volume total dibagi massa. Nah, di sini akan menjadi semuanya akan dibagi massa, maka dV-nya menjadi V. V kecil ini adalah volume spesifiknya. W-nya menjadi W kecil yaitu work spesifik work-nya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tekanan itu kan ada beberapa bentuk ya, ada indicated, kemudian ada break, ada mean average ya, ada MEP ya, map ya, average pressure. Nah, di sini jika aktualnya, jadi secara aktual, jadi kita bisa apa namanya? Secara aktual adalah break-nya, jadi kita nanti menghitungnya. Jadi di sini ada indicated, jadi ada kerja indicated, kemudian ada break-nya, kemudian ada loss-nya. Jadi ada yang hilang. Jadi karena friksi, jadi kerja itu adanya kerja itu karena mekanisme ini mampu melawan gesekan. Seandainya gesekannya cukup kuat, maka piston Anda tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa bergerak, maka dia tidak akan melakukan kerja. Karena apa? Gesekannya sangat kuat sekali. Maka ada pelumasan, kemudian desain pistonnya dengan apa casingnya ini ada toleransi ya. Jadi yang memungkinkan untuk meminimalkan bagaimana efek gesekan ini sehingga lossesnya akan semakin mengecil. Kalau lossesnya kecil maka W break-nya akan naik ya. W break ada kerja subnya. Nah, kemudian satuan sama ya. Kalau satuan specific work ya dinyatakan dalam joule per kilogram atau kilojoule per kilogram. Nah, work kerja itu adalah non eksak, ineksak, sehingga nilainya bisa positif, bisa negatif di sini. Ya, jadi kerja itu bergantung pada lintasan atau proses. Jadi nanti ada kerja adiabatik, kerja isotermis, ya. Kemudian ada kerja politropik. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Kemudian ada kerja kompresi, ada kerja ekspansi. Nah, ketika melakukan ekspansi, kerjanya positif, ya positif. Ketika dikompresi, maka kerjanya negatif. Menunjukkan kalau sistem itu dikenai kerja. Dia kekurangan kerja, maka dia diberikan. Kalau diberikan, ditekan. Kalau ditekan, kekurangan dia. Kalau ekspansi, jadi kaya, dia melakukan pengembangan, dia lebih dia. Kalau lebih berarti positif. Dia melakukan kerja namanya ekspansi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini?
nggak ada. Nah, kemudian bagaimana dengan MEP ini? Semuanya sangat penting ya tentunya, karena ini adalah parameter yang mengkuantify apa namanya performance dari sebuah engine. Jadi karena ada piston motion, jadi gerakan piston, kemudian melakukan langkah. Kalau nggak ada langkah, berarti pistonnya diam, ya, gesekannya sangat kuat. Nah ini kalau sangat kuat tidak mampu melawan gesekan, lossesnya sangat tinggi, ya, lossesnya tinggi. Kalau tinggi sekali bisa-bisa kerjanya nol. Nah karena ini bisa melakukan cycle, maka ada toleransi ya piston dengan casing, tapi tidak sampai leakage. Jadi kalau hasil pembakaran terjadi leakage kan akan menghasilkan losses sangat tinggi. Nah, di sini MAP itu didefinisikan sebagai average pressure ya, yang bekerja pada piston pada total langkah. Jadi mean effective pressure ya. Jadi tekanan efektif average ya. Mean effective pressure. Nah, jika kita kembali ke rumus tadi, jadi kerja spesifik itu adalah W, kemudian diintegralkan sama dengan integral PDV, ya, W PDV, maka kalau dibuat perkalian, jadi grafik ini bisa dibuat menjadi P-nya adalah P average-nya, ya. Yang semula P itu adalah fungsi volume, ya. Nah, ini dibuat rata-rata sehingga dianggap konstan, sehingga akan menghasilkan W itu MEP dikalikan V kali D. Nah, di sini MEP-nya adalah W totalnya dibagi VD. D adalah total volume. Di sini delta V-nya adalah V bottom, jadi total volume, V clearance-nya. Nah, kemudian di sini juga nanti bisa dipakai MEP untuk menentukan daya ya. Jadi hubungan tekanan dengan daya. Coba kita lihat. Nah, MEP pun demikian. Jadi selain ada indicated map, ada brake map, kemudian ada pump map dan ada friction map. Ya. Kemudian ada gross map atau G map, kemudian ada net map. Jadi itu adalah simbol-simbol untuk mengkuantify sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, N map itu adalah net ya, gross map plus pump map ya. Kemudian brake map itu N net map di minus ya, friction map. Kemudian brake itu map itu sama dengan apa? Indicated map plus main friction map. Nah, kemudian timbullah efisiensi mekanik. Nah, ini karena yang melakukan kerja adalah B map-nya. Nah, ini adalah hasil dibagi input. Input itu indicated maximum map. Jadi tekanan average maksimumnya ya ya itu dikalikan dengan dan apa namanya? Efisiensinya akan menghasilkan tekanan efektif brake-nya. Nah, kemudian untuk spark ignition engine, jadi ini adalah ring kerja ya, daerah kerjanya untuk tekanan Bmap-nya ya. Jadi kalau untuk bensin spark ya atau auto cycle, auto engine ya, ini nilainya 850 kilopascal sampai 1050 kilopascal ya ringnya. Nah, bagaimana kalau di bawah itu atau bagaimana kalau di atas itu? Tentu ada batasan-batasan. Ya, kalau di bawah kemungkinan engine tidak efisien, ya, tidak efisien. Kalau di atas, ya kemungkinan juga tidak karena berkaitan dengan apa? Kekuatan, ya, safety, ya, kekuatan bahannya, nah, kemampuan untuk menerima tekanan, ya, untuk bensin itu maksimal 150 kilopascal. Nah, kemudian untuk kompresi engine, jadi ini adalah diesel engine, nilainya Bmap-nya ya 700 kilopascal sampai 900 kilopascal. Nah,
Ini adalah kerja untuk tekanan Bmap-nya ya, untuk tekanan Bmap, average-nya. Nah, kemudian setelah kita mempunyai apa namanya kerja, kemudian tekanan, jadi PDV tadi, kemudian kita dapat menghitung bagaimana dayanya atau powernya. Jadi power itu simbolnya W dot. W dot itu menunjukkan diferensi AC dW dibagi dt ya, simbolnya W dot. Nah, untuk menghitung ya kita tinggal menurunkan aja dari hubungan kerja tadi. Jadi kalau W dot itu eh, di sini ya, W itu work ya, kemudian eh, N itu engine. Kalau jumlah engine-nya tinggal dikalikan ya, dikalikan. Kalau ini perputaran ya, jadi nilainya perputaran, tiap putaran ya, tiap putaran. Nah, jadi W dot ini adalah output dari daya yang dihasilkan, satuannya dalam kilo watt ya. Nah, kemudian nilai N, jadi nilai N untuk 4 stroke, jadi N-nya sama dengan 2, kalau untuk 2 stroke N-nya sama dengan 1. Jadi kalau 4 langkah itu kan apa namanya 2 langkah menghasilkan 1 kerja. Kalau ini 4 langkah ya, menghasilkan 1 kerja, 2 kali putaran. Nah, hubungannya untuk speed, jadi supaya jadi dari RPM menjadi RPS, kita kalikan, kita bagi 60 atau kalikan 1/60. Nah, jika kita menghubungkan lagi hubungan dengan map ya, W dot tadi, jadi di sini ada K PL AN dibagi N dibagi C. Nah, coba K, nilai K di sini adalah jadi total daya yang dihasilkan, output powernya ini bergantung jumlah silinder yang dipasang, diinstal gitu ya. Jadi kalau ada single silinder ya cuma satu K-nya 1. Kalau di mobil-mobil itu kan lebih dari tidak single karena butuh power yang tinggi, bisa 8 ya. Nah, ini tinggal dikalikan K ya, jumlah silindernya. Kemudian P-nya. Lah P-nya ini adalah tentu pakai mean effective pressure-nya untuk memudahkan perhitungan. Kemudian tentu L. L itu adalah langkah piston atau stroke-nya. A itu penampang piston ya. Jadi penampang piston. Kemudian dikalikan karena menghasilkan translasi itu dibentuk dari putaran engine, jadi crankshaft dikalikan N, berapa putaran. Kemudian dibagi dengan N, revolusi per cycle. Nah, kemudian dikalikan dengan konversi faktor. Ini adalah hubungan angka konversinya. Jadi biasanya untuk RPM, RPS gitu ya. Jadi menggunakan menit ya 60 dikalikan 60 atau dibagi 60 ya. Itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Kilowatt ke watt ya, kilowatt ke watt yang 1000 ya, ada 1000-nya ya. Nah, ini adalah konversi satuan ya. Jadi kilonewton newton ya dibagi 1000 kan gitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi lah ya. Nah, kemudian tekanan ya. Kalau tekanan adalah bisa dalam newton, maaf, pascal ya, newton per meter persegi ya dalam SI. Bisa juga dalam satuan atmosfer ya, ATM, atau bisa juga dalam bar biasanya ya. Nah, kemudian di sini nilainya ya 1/10⁵ ya, newton per meter pangkat 2. Nah, ini adalah konversi satuannya di sini. Jadi kalau mengcollecting data ya langsung diubah saja dari yang belum konsisten kita konsistenkan. Kita membuat dalam sistem satuan SI. Nah, kemudian udah ya, jadi kita bisa membuat
dari metrik ya HP ya. Jadi ini konversi faktor konversi ya. Jadi untuk daya ya. Jadi untuk daya. Jadi ada horsepower. Kalau ini masanya jadi ini pound force ya, kilogram force ya. Jadi ini engineering system. Kita menggunakan pakai yang metric system atau SI. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan pistonnya? Jadi kalau kita hubungkan ya W dot itu sama ya. Jadi jika kita tulis ulang ya untuk satu silinder di sini PLAN N dibagi C ya. C tadi sudah konversi hanya untuk satuan. Kemudian L sama dengan S ya, stroke. Kemudian jumlah putaran engine N-nya. Kemudian apa namanya kecepatan. Jadi UB kecepatan piston 2 ln ya. 2 langkah dikalikan putarannya atau 2 SN ya sama. Kemudian kalau U piston dibagi 2 sama dengan ln langkah dikalikan apa putarannya. Maka kita dapatkan menjadi PA. Jadi UP tadi kan ln ya. Jadi ln ini adalah UP ya. Dibagi N, kemudian dikalikan C, ini dibagi C. Ya. Jadi itu kalau kita menghitung daya ya, kalau diketahui data-data, jadi ada tekanan map, kemudian ada luas pistonnya, kemudian ada kecepatan pistonnya. Nah, bagaimana dengan dari sisi fuelnya? Kalau tadi dari sisi komponen engine-nya. Ya dari engine. Nah ini dari sisi fuelnya, combustionnya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Chemical energinya. Nah jadi ada konversi di sini menggunakan kekekalan energi tentunya. Jadi ini belum melibatkan perpindahan panas tentunya. Jadi engine itu kan punya body, punya tebal ya. Jadi ada losses di sana. Nah di sini hanya kalau kita menghitung untuk di fuelnya saja, maka fuel itu punya kandungan energi. Nah, kalau dihitung kandungan energinya itu nilainya adalah mass flow rate yang masuk, kemudian punya kapasitas panasnya, jadi CV-nya, kemudian dikalikan efisiensi termalnya, ya, termalnya. Nah, kemudian di sini ada fuel air ratio. Jadi fuel air ratio itu karena fuel jadi kan melibatkan mix ya antara udara dan bahan bakar. Di sini ada fuel air ratio itu M dot F dibagi M dot A. A itu adalah udara ya. Kalau F adalah fuel. Kemudian bisa juga dibalik. Kalau AF ada air fuel ratio ya M dot A dibagi M dot F ya. Nah, kemudian hubungannya M dot F adalah FA dikali M dot A. Di sini kalau kita sudah punya perbandingan FA-nya, maka kerja yang daya ya ini W dot ini, ya tinggal dikalikan aja jumlah masanya, jadi massa udara, kemudian kali kapasitas panasnya, CV-nya, dikalikan efisiensi termal, ya, dikalikan efisiensi termal. Nah, kemudian jadi MA ini adalah untuk udara yang masuk, untuk penyuplai oksigennya. Ini nilai kalau dihitung mass flow rate-nya ya efisiensi volumetriknya ya PD dikalikan P tekanan udaranya. Nah, kemudian dikalikan N dikalikan 60 dibagi N. Ini adalah konversi satuan. Nah, M dot A adalah mass flow rate, satuannya kilogram per second. Kemudian ini CV adalah volumetric efficiency. Kemudian VD, jadi sebelum minggu yang lalu kan kita sudah membahas VD ini adalah volume ya, volume swap volume yang di lakukan piston, yaitu 1/4 V B pangkat 2 kali SN adalah space ya atau langkah ya atau stroke ya. Kemudian density
udara ini ya, density P in dibagi ini. Nah, ini adalah hubungan PV sama dengan nRT ya, hubungan untuk gas ideal. Nah, N dibagi 60 N ini adalah dari RPM menjadi RPS, revolution per second. P yang masuk satuannya dalam kilopascal. Konstanta gas, ya, Rg itu adalah konstanta gas. Itu nilainya 0,287 kilojoule dibagi ke Kelvin. Kemudian suhu yang masuk dalam Kelvin. Nah, kemudian kita bisa catat di sini ya. Jadi jika baik M-fuel ya maupun air-fuel ratio daya bisa ditentukan ya jika apa namanya dimensi dari sebuah mesin itu diketahui. Jadi tadi ada kapasitas panas CV tadi dikalikan dengan efisiensi termalnya indicated. Jadi CV itu nilai kalor ya atau kapasitas panas ya Pak fuelnya ya. Jadi masing-masing level atau apa namanya jenis. Jadi kalau di bensin itu tergantung angka oktannya, kalau di diesel angka setan. Nah, di sini yang ada pertalit, ada pertamax itu ditentukan oleh angka oktannya, oktan number-nya ya. Nah, CV itu adalah kalor panas spesifik yang dipunyai untuk pemanasannya, nilai panasnya ya, jadi nilai panas fuel heating-nya. Kemudian ini si TH thermal efisiensi ya, jadi thermal efisiensi dari siklus mesin. Nah ini kalau dibagi nanti dari break dengan indicated nanti menghasilkan thermal. Nah, karena berkaitan dengan chemical ya, jadi chemical energi di sini kemudian diubah ke mechanical energy. Jadi ini menghasilkan apa efisiensi thermal. Jadi dari kerja mekanik dibagi total apa namanya energi dari fuelnya akan menghasilkan efisiensi thermal. Nah, bagaimana jadi kemampuan mengkonversi engine. Jadi engine itu bagaimana? Nanti kita lihat. Jadi secara umum jadi daya output engine itu adalah dari energi panas ya. Energi panas itu dari chemical energy dari fuel ya. Kemudian dikalikan apa? Kemampuan untuk mengkonversinya. Jadi nanti efisiensi ini dipengaruhi ya oleh kemampuan mengkonversinya. Sehingga ada istilah nanti pembakarannya tidak sempurna ya. Pembakarannya secara stoichiometrik atau ideal. Nah, kalau tidak sempurna pembakaran maka kemampuan mengkonversinya sangat rendah kalau emisinya cukup tinggi. Nah, di sini untuk mengkonversinya ada nilai parameternya yaitu efisiensi combustionnya, combustion efisiensi. Jadi ini kemampuan seberapa banyak ya bahan bakar itu bisa dibakar. Jadi tentu tidak semua bahan bakar itu sempurna habis ya. Tapi ada sisa-sisa yang masih belum terbakar. Nah, ini nanti dikaitkan dengan efisiensi combustion. Nah, kemudian ada fuel konversi efisiensinya. Nah, ini kemampuan seberapa banyak ya. Panas ini bisa dikonversi menjadi apa? Daya mekanik. Ini adalah fuel konversi efisiensi. Nah, kemudian kalau kita punya mass flow rate, fuel dikalikan fuelnya dikalikan apa tadi kapasitas atau kalori nilai panasnya. Jadi ini bisa kalau simbolnya biasanya spesifik panas spesifiknya akan menentukan total panasnya ya, yang bisa dikonversi ya dalam pembakaran. Nah, kemudian kalau menggunakan pembakaran maka Qin yang masuk ke engine panas yang masuk ini dari bahan bakarnya ya. M dot massa mass flow rate dari fuelnya dikalikan kapasitas panasnya dikalikan efisiensi combustion. Jadi ini kemampuan untuk mengkonversi dari chemical ya, dari chemical energy ya menjadi panas. Nah, kemudian powernya ini output yang dihasilkan ini kan mekanik ya, daya mekaniknya. Jadi dikonversi yaitu dari mass flow rate itu
kemudian dikalikan kapasitas panasnya, kemudian dikalikan efisiensi konversinya. Jadi panas diubah menjadi mekanik. Nah, masing-masing punya efisiensi, kemudian kita total. Nah, ini di sini ini masih belum melibatkan apa? Losses di sana. Di mana? Di engine materialnya. Jadi ini tanpa melibatkan perpindahan panas. Nah, maka nanti akan ada modifikasi-modifikasi kalau dalam realnya. Jadi di blok silinder itu kan ada material itulah di sana. Di sana panas yang masuk itu kan dipengaruhi oleh tahanan, ya, tahanan panas yang ada di dalam materialnya. Ini hanya melibatkan apa namanya di dalam engine, kemudian dan langsung di outputnya. Nah, ini tidak memperhatikan apa engine materialnya, perpindahan panasnya tidak dimasukkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, nah kemudian heat input, jadi tadi sudah, jadi ini adalah dari panas yang masuk, fuelnya punya mass flow rate, kemudian punya kapasitas panas, kemudian dikalikan efisiensi combustionnya. Kemudian output dayanya, jadi output daya yang bisa dikonversi ya apa namanya mass flow rate dari fuelnya, kapasitas panas dikalikan efisiensi fuelnya ya. Nah kemudian ada totalnya menjadi efisiensi thermalnya. Jadi thermal efisiensi itu dari engine itu adalah rasio dari panas input, jadi dari bahan bakar ya, yang bisa dipakai untuk menghasilkan daya output. Ya kalau dirumuskan W dot ini kerja laju kerja mekanik ya atau daya mekanik dibagi Q yang masuk. Nah, kemudian di sini kalau dimasukkan lagi ya tergantung nilai mass flow rate-nya tadi. Kemudian tergantung apa lagi? Kapasitas panas tadi. Kemudian tergantung apa lagi? Efisiensi dari konversinya. Nah, kemudian QI-nya M.F CV efisiensi combustion-nya. Nah, thermal efisiensinya ini adalah sama dengan ya kemampuan untuk mengkonversi tadi dari fuel terhadap combustion. Jadi ini untuk konversi, ini untuk combustion-nya. Jadi ini adalah karena apa? Ini punya nilai yang sama. Jadi ini medianya sama, punya kapasitas panas yang sama sehingga thermal efisiensinya itu ditentukan oleh efisiensi masing-masing dari kemampuan untuk combustion-nya dan kemampuan untuk mengkonversinya. Jadi itu, ini lebih simpel lagi ya. Nah, kemudian kita bisa membuat sebuah summary ya, rangkuman. Jadi kalau kita memasukkan ya W dot semua, jadi W power itu bisa diekspresikan dalam berbagai macam bentuk ya. Ekspresi untuk power, daya ya. Bisa kerja dikalikan apa? N dibagi N. Jadi ini adalah putaran engine, ini revolusi per cycle. Kemudian bisa juga dinyatakan dalam kalau punya tekanan, ada langkahnya, ada penampangnya, kemudian ini putaran ya. Kemudian ini kalau satuannya berbeda-beda. Kemudian kita bisa juga kita ekspresikan bentuk menjadi PA, kemudian bentuk lain adalah kecepatan pistonnya ya, kecepatan piston. Kemudian kalau kita nyatakan dalam fuelnya daya itu sama dengan apa? Ya, mass flow rate fuelnya kapasitas panasnya dikalikan efisiensi thermalnya. Nah, kemudian kita nyatakan umumnya dalam mekanik ya, secara mekanik daya itu adalah 2V Tn. Torsi dikalikan putaran atau omega. 2Vn ini adalah omega. T-nya ini adalah torsi. Nah, ini saling berkaitan ya, torsi daya. Jadi ini dua parameter yang saling berhubungan sangat kuat ya. Nah, ini tadi T-nya adalah torsi. Sampai sini ada yang belum paham?
Nah, jadi kalau bedanya dengan gaya itu apa? Karena engine, jadi mekanisme engine ini adalah putaran ya. Jadi dari putaran maka yang menggerakkan putaran ini adalah torsinya. Sedangkan kalau translasi itu yang menggerakkan hanya gaya, itu yang membedakan. Jadi perpindahan translasi oleh karena gaya, kalau perpindahan rotasi oleh karena apa? Torsi. Jadi gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Kemudian ini diukur dengan N dikalikan M. Ya, N dikalikan M. Jadi torsi itu gaya yang dikenakan, hasilnya adalah gerakan apa namanya, rotation motion ya, untuk putaran, untuk berputar ya. Ada 2V T sama dengan W dibagi N. Kemudian sama dengan B map ya. Jadi dikalikan VD, jadi W itu kan B map VD dibagi N. Nah, sehingga torsinya sama dengan apa? B map VD 2V N. Ini adalah gaya. Maaf. Ini adalah W dibagi omega atau putaran. Nah, kemudian ini hanya memodifikasi aja untuk equation-nya ya. Jadi W dot W N dibagi N, dan kemudian 2VT sama W dibagi N. Nah, kemudian bisa diubah lagi W dot itu 2V to N. Ya. Jadi ini 2V N ini omega. Omega kecepatan sudut. Ya, putaran sudut. Nah, kemudian selanjutnya, selain tadi ada daya, kemudian ada torsi baru ini, kemudian kerja mekanik, kemudian apalagi MAP ya, mean effective pressure, maka ada specific fuel consumption. Nah, ini kaitannya dengan apa? Iri tidaknya. Jadi ini biasanya di iklan-iklan itu ini yang dijual ya. Jadi engine ini, jadi kalau lomba-lomba irit balap mobil gitu ya, ini butuh berapa, menempuh sekian kilo, berapa liter yang dibutuhkan fuelnya. Nah, ini nanti kaitannya dengan specific fuel consumption. Jadi ini juga adalah salah satu parameter penting ya untuk menentukan performance dari sebuah engine. Jadi ini yang untuk publik mengenalnya ya untuk iri tidak gitu ya. Biasanya kan begitu ya kalau beli mobil atau beli sepeda motor gitu ya. Oh, ini Honda ini sangat irit sekali misalkan. Oh, untuk Yamaha ini gini. Nah, itu adalah specific fuel consumption-nya. Nah, kalau didefinisikan, jadi specific fuel consumption itu fuel mass rate, ya, mass rate ya, dibagi power ya, engine power-nya. Jadi kalau mau ditulis dalam bentuk equation ya M dot F dibagi apa? W dot-nya. Nah, di sini ada juga nanti disimbolkan indicated sama brake specific SFC-nya. Nah, kemudian kalau dituliskan indicated specific fuel consumption-nya ya M dot F dibagi apa? W dot indicated. Kalau brake specific fuel consumption-nya ya M dot fuel dibagi W dot brake-nya. Nah, kemudian satuannya, jadi satuan untuk specific fuel consumption itu dinyatakan dalam GM ya, per kilowatt. Jadi gram ya, jadi ini gram, kilowatt jam, gram meter per kilowatt jam. Ya. Nah, kemudian dibuat spesifik lagi. Selain spesifik program, ada spesifik performance parameter. Jadi ada sini spesifik volume. Jadi spesifik volume, ya volume total dibagi brake power-nya. Jadi volume total ini tiap satuan daya ya. Kalau performance itu setiap satuan daya. Kemudian spesifik weight. Jadi berat ini juga menentukan karena bagaimanapun kita kalau beratnya itu lebih tinggi maka kan menjadi dia efektif ya untuk dimensi dari ruangan, kemudian dari beratnya sendiri ini akan memakan power ya, mengkonsumsi ya power ya. Jadi ada spesifik weight-nya adalah engine dibagi powernya. Jadi seberapa power ini mampu mengangkat bebannya.
Kemudian specific power ya. Ya specific power itu power itu dibagi luas penampang ya. Kemudian ada power density. Power density itu sama dengan density of power ya. Ya apa namanya? Sama dengan break power dibagi ukuran engine ya. Di sini power density-nya adalah W dot dibagi volume ya. VDN engine size ya. Nah, kemudian ada emisi. Jadi di pembakaran itu, jadi ini sempurna apa tidaknya itu ya emisinya itu dicatat ya, diukur. Nah, ada spesifik emisinya, nilainya adalah M dot X W dot. Nah, ini adalah exhaust gas constituent. Jadi bisa hidrokarbon, bisa karbon, bisa nitrogen dioksida, monoksida, karbon dioksida, karbon monoksida. Kemudian ada istilahnya emission index. Emission index nilainya sama dengan perbandingan M dot X ya dibagi M dot F. Nah, ini masing-masing untuk gas yang dihasilkan untuk exhaust ya. Jadi karena ada kemampuan untuk mengkonversi, ada efisiensinya, maka tidak semua bahan bakar itu bisa diubah ya dari chemical energy ke panasnya. Nah, yang tidak terbakar ini akan dikemanakan? Nah, secara langsung mungkin bisa terbuang ke udara lewat emisi gas buang. Nah, di sini akan menghasilkan gas-gas rumah kaca ya, terutama karbon dioksida ya, mengandung karbon di sana. Nah, ini akan dampaknya kemana? Tentu yang saat ini sudah menjadi isu global. Jadi isu global ini dunia sudah mengalami. Jadi akan menyebabkan global warming ya, peningkatan suhu udara. Kemudian di sini menyebabkan perubahan iklim. Jadi dampak ekstrimnya ya mungkin ada kepunahan massal ya. Karena adaptasinya terhadap suhu tinggi mungkin tidak bisa, kemudian menyebabkan kekeringan, musim panasnya sangat panas, kemudian kalau ada musim hujannya ya sangat deras, jadi ada flood, nanti banjir gitu ya, kekeringan dan lain-lain. Jadi mulai saat ini ya kita mestinya sudah punya kesadaran ya bagaimana kita menggunakan resources ya, terutama fossil fuel itu secara bijak ya, secara efisien. Jadi kalau memang tidak membutuhkan engine, Anda mau beli makan aja ya jalan kaki ya dekat-dekat kos-kosan gitu ya. Atau menggunakan public transport sebetulnya yang paling bagus. Jadi untuk menekan emisi. Jadi kita polanya masih konvensional. Jadi masih tidak memperhatikan ya lingkungan. Jadi makanya kita eksploitasinya sangat masif sekali kalau menggali resources ya, terutama fossil fuel-nya sampai habis. Nah, ini tidak memperhatikan ke sana. Tapi kalau di Eropa sana sudah mau menggunakan harus zero emisi ya. Karena dampak akibat efek dari pemanasan global, perubahan iklim ini ke depannya itu kan sangat riskan bagi kelangsungan kehidupan ya. Generasi yang akan datang itu bagaimana? Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kemudian tadi ada parameter, selain itu ada AF dan ada FA tadi ya. Jadi pembakaran ini butuh oksigen. Jadi oksigen diambil dari mana? Dari udara ini. Nah, kemudian yang masuk ke combustion chamber-nya ini ada campuran ya. Jadi udara dan bahan bakar. Kita kan tidak bisa mengambil oksigen langsung ya. Kita tidak bisa mengambil oksigen langsung. Maka ada nanti parameter yaitu AF, yaitu air fuel ratio. Jadi air fuel ratio ini adalah massa udara, massa mass flow rate-nya dibagi mass flow rate fuel-nya ya, atau MA, MF ya.
Kemudian ada juga FA, ya dibalik, yaitu fuel air ratio. M.F dibagi M.A atau MF dibagi MA. Nah, hubungan-hubungan ini bisa ditulis ulang, AF super FA atau FA sama dengan 1 per AF. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sampai sini kuliahnya minggu depan saya lanjutkan ke ideal dan actual combustion. Karena ini sudah kaitannya dengan combustion-nya ya, dari sisi combustion-nya. Baik, Pak. Cukup ya. Jadi demikian kuliah pagi ini. Semoga bermanfaat dan cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.